iya. Saya mau ada pesawatnya lah. Aduh, Ayo. Balik lagi di Storeboy Podcast. Udah. Ini volume 12. Volume 12. 12. Udah kerasa udah 1 bulan lebih mengudara. Oh. Udah berkeliling-keliling. Oh ya, berkeliling. Nah, kebetulan episode kali ini spesial. Wah, ini sesepuh Cimahi dan Bandung Raya ini. Oh. Sesepuh itu sudah sepuh. Oke, kita kedatangan Rivaldi. Bukan kedatangan, kita dia mendatangi Rivaldi. Alhamdulillah. Aduh, habis tepang. Ini terakhir ketemu teh bulan laluan. Bulan lalu ya. Ada event keren, pokoknya di salah satu kafe di Bandung. Sebutin aja. Kojo Kopi. Pokoknya itu tempat nongkrong keren lah. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh maaf ya ini. Aduh ini asri banget ini. Di saung ini. Ini terasa seperti apa ya? Proyek Citarum Wangi. Oh, Citarum Bersih. Oh, ini TNI. Oh. Ya pokoknya kayak gitu. Ini merupakan seorang vokalis ya? Ya lebih solois lah ya. Betul. Gimana? Pertama bermusik kapan? Pertama bermusik itu di tahun 95. Gitu. Saya tuh dulu pernah punya band lah. Tapi dulu bandnya band metal gitu loh. Metal lah? Asli nggak? Asli. Oh metal? Ya pernah tergabung dalam sebuah band metal gitu. Di tahun 98 sampai 2001 lah. Kurang lebih ya. Pada segitu. Lumayan terkenal lah bandnya sekarang gitu. Mungkin ada yang tahu lah. B-side mungkin ada yang tahu. B-side tahu. Ya. Pernah ya gitu. Cuman waktu itu memang belum punya album, jadi saya tidak masuk dalam album mereka karena waktu itu ya memang belum punya album. Tapi emang itu dari awal terbentuk si B-side itu udah sama? Saya nggak tahu ya. Dari awalnya sebelum saya tuh ada satu vokalis lah yang beberapa bulan. Kemudian diganti oleh saya gitu. Itu jalan berapa tahun? Dari kurang lebih 98 sampai 2001. Berarti 3 tahunan lah ya? Ya. Nah dari situ setelah vakum si bandnya, saya akhirnya melanjutkan kuliah lah ya. Yang nggak beres-beres lah kuliahnya. Dulu kuliah di mana? Band biasanya anak band kayak gitu tuh. terus berkaya karena dapat duit ya, misalnya kegodaan teh. Di Unpad dulu, pernah di Unpad. Oh, Unpad juga ambil jurusan apa? Administrasi bisnis. Pantesan lebih. Jadi sekarang lebih ngerti di kan musik bisnis ya. Bisnis. Bisnis pertunjukan, seni pertunjukan itu bisnis gitu. Dan sebenarnya bisnis musik itu katanya ya, menurut data yang riset lah. Tapi ini masih debatable lah. Katanya itu penghasilannya bisa 6 kali lipat dari bisnis tekstil. Asli. Oh, asli ya. Bener ya. Katanya ya. Bener. Teman-teman lah yang ngobrol-ngobrol para musisi gitu. Iya. Tapi emang nggak tahu kenapa ya. Maksudnya kayak apalagi zaman sekarang ya. Kayak ya maksudnya bisnis hiburan lah itu ya. Kadang-kadang sekarang tuh kerannya teh banyak gitu ya. Iya pasti. Kerannya banyak. Ya sudah terbukti lah itu mah sama negara-negara adidaya ya yang memang industri musiknya sudah sangat maju. Lihat aja kan. Iya benar. Amerika keren. Itu kan jadi semua gitu. Bilioner atunya. Ya Korea contohnya. Itu udah ngeri kan. Kapan di Indonesia? Kita bakal ngobrol. Soon ya. Cepatnya ya. Oke, setelah di B-side kemana lagi ya? Itu ya saya membereskan kuliah, kemudian saya bekerja di salah satu bank asing di Bandung ya. Akhirnya saya vakum bermusik tuh dari situ dan mulai bermusik lagi sekitar tahun 2012. Waktu itu saya udah mulai resign dari pekerjaan saya dan saya akhirnya mencari kegiatan apa ya daripada nganggur. Udahlah bermusik lagi deh. Gitu. 2012. Taunya keterusan kan? Iya sampai sekarang gitu. Tapi kadang-kadang hampir ada beberapa
segelintir musisi lah yang apalagi yang awal-awal ya, mereka terlalu khawatir dengan anjir orang ini mau bisa hidup di musik. Kadang-kadang kayak gitu ya. Iya. Nggak tahu karena sebenarnya musik mah nggak bisa dihitung secara kalkulator lah ya. Yang penting karya dulu Sebenarnya baru gimana ya? bergerak gitu. Ini pendapat ya. Iya, iya. Pendapat ini mah pendapat. Jadi belum tentu benar dan belum tentu salah, tapi debatable, masih debatable. Pendapat saya, kenapa orang Indonesia masih menganggap bahwa hidup di musik itu istilahnya tidak menjanjikan lah. Karena gitu, mungkin industrinya sendiri di Indonesia ini memang belum settle seperti di luar negeri gitu. Nah, memang di kita ada, di kampus-kampus sekarang sudah mulai ada 2000 berapa ya mulainya ya? 2010 gitu, 2000 berapa ya? Ada kampus-kampus yang jurusan musik. Iya. Ya kan? Iya, udah banyak. Sebelumnya kan belum ada. Waktu zaman saya di tahun 97, 98 jarang. Nggak ada jurusan Jarang musik. Ya, paling di KJ gitu. Unpas juga baru-baru tuh kayaknya. Iya, baru-baru. Nah, otomatis ketika sudah ada kampusnya, otomatis sudah ada mencetak sarjana-sarjana musik. Ya. Nah, ketika sarjana-sarjana musik ini sudah tercetak, harusnya lapangan pekerjaannya pun ada. Iya. Nah kan? Bener. Bener nggak? Bener. Lapangan pekerjaan khusus buat sarjana musik. Iya. Nah, itu yang harusnya kita garis bawahi. Berarti sarjana-sarjana musik ini nanti ditempatkan di mana? Lapangan pekerjaannya apa? Bener. Gitu. Terus mungkin lebih ke dari segi aturannya juga agak kurang jelas kali ya. Kayak aturan maksudnya dari pemerintah sendiri itu kan maksudnya apalagi dengan ya profesi ini agak-agak abu sebenarnya gitu. Harus kayak hobi yang hobi kayak terlalu menganggap hobi gitu ya maksudnya. Ya, pandangan gitu. Harusnya gimana ya? Harusnya itu bukan hobi sih. Sebenarnya kan yang sudah apalagi yang udah kuliah. Musisi-musisi yang sudah jadi kan banyak. Iya, banyak. Yang sudah kaya dengan bermusik tuh banyak. Dan itu sudah layak untuk dijadikan profesi sebenarnya kan. Nah, itulah gitu. Nah, mungkin di situ aja sih masalahnya. Nah, ketika dia sudah lulus kuliah sarjana musik, dia mau kemana kerjanya? Ya, kalau teman-teman saya sih banyaknya jurusan musik, ada yang dagang, ada yang kerja di perkantoran lah, ada yang macam-macam gitu. Sama jarang juga ada yang benar-benar fokus ya, maksudnya kayak dia bermusik sambil ada pekerjaan lain yang bisa menopang kebutuhannya. Kebanyakan kayak gitu akhirnya gitu kan. Kayak gitu ya. Itu aja sih yang harus kita cermati lah sekarang gitu ya. Jadi itu aja, kalau udah sekolah musik terus dia mau kemana kerjanya, ngapain. Nah, itu yang masih jadi pertanyaan buat kita gitu ya. Bener. Terus saya juga sempat lihat ya ada kayak tempat kuliah baru, gak tau tuh Taruna Bakti tuh dia ada penyaji musik. Jurusannya ada 3, tuh gak tahu tuh kayak gimana. Kayaknya lebih ke apa ya, event planner-nya kali ya. Mungkin gitu. Saya juga nggak tahu karena saya sendiri bukan lulusan musik, masalahnya gitu kan. Ya, saya juga baru baca gitu, kok ada ya gitu, mesti kayak jurusan penyaji musik. Oh, berarti ya lebih ke harusnya lapangan pekerjaannya ada. Bener. Nah, itu yang belum saya tahu gitu. Mungkin nanti teman-teman yang nonton podcast ini mungkin ada yang lebih tahu. Silakan aja nanti di komen aja biar kita bisa membahas ini tuh lebih panjang gitu, karena emang benar-benar ya musisi harus mempelajari inilah gitu maksudnya. Lah betul, industrinya terutama ya gitu. Jadi industrinya kita harus paham, terus harus tahu, sehingga ketika kita mau berkarya, ketika kita menghasilkan sesuatu itu larinya harus kemana. Bener. Cara menjualnya harus bagaimana, terus manajemennya harus bagaimana juga kan. Itu yang jadi kadang-kadang itu tuh hal-hal yang dilupakan ya, maksudnya dilupakan musisi gitu. Kadang-kadang orang mah syukur bisa main. Ya kadang-kadang dari segi bisnisnya tuh gak dipelajarin gitu. Nah itu cara branding lain-lain kita bakal ngobrol. Karena ya gitu ya, kita kan awal dari hobi mungkin ya. Iya. Jadi ketika kita membuat karya, saya percaya musisi Indonesia tuh bagus-bagus. Bagus pisan ya. Karyanya bagus-bagus. Cuman kan kebingungan masalah harus bagaimana setelah itu. How to manage lah ya. Nah itu aja sih sebenarnya. Nah tapi banyak juga yang akhirnya dapat hokinya, beruntung, dan akhirnya bisa viral, akhirnya bisa sukses di musik. Banyak kok. Banyak musisi-musisi yang udah berhasil gitu. Ya, bener, apalagi kalau misalnya yang tadi lapangan pekerjaannya ada gitu. Wah itu udah lebih spesifik lagi. Karena apalagi Indonesia zaman sekarang udah banyak festival-festival besar ya.
Masuk Banyak pisan festival kan udah banyak yang bikin sampai band luar datang ke sini, banyak juga. Benar. Ya itu sebenarnya kalau memang udah ada jalurnya yang benar gitu ya. Mungkin sudah ada yang benar, cuman kita aja yang nggak tahu mungkin ya. Iya benar. Belum teredukasi kita gitu. Benar, sama belum ke blow up aja. Ya mungkin. Nah kalau udah tahu kan kita juga enak gitu mau Harus kemananya gitu. Ya jujur aja saya juga belum tahu masalahnya gitu. Kadang-kadang kan sekarang udah era digital semakin maju lah. Kadang-kadang kita mau rilis sendiri bisa, lain-lain bisa. Nah, cuman setelah rilis sendiri itu seperti apa? Ya wadah yang bisa ditempuh tuh kan, maksudnya jalurnya. Kadang-kadang kan ya dapur tiap band tuh berbeda ya. Misalkan strategi marketingnya tuh seperti apa tuh ada yang fokus di YouTube, ada yang fokus di orang mah di live ya. Jadi lebih ke ngejar off airnya, promonya gitu. Promonya langsung ke darat lah gitu. Tergantung kayak gitu. Sebab saya juga banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman musisi yang sudah pernah manggung di luar negeri, di festival-festival luar negeri gitu kan. Nah ternyata mereka tuh kebanyakan modal sendiri gitu kan. Iya kebanyakan kayak gitu. Nah itu kan gitu. Jadi terus masalah price harganya juga gitu kan, itu kita nggak ada standarnya gitu kan. Ya gitu juga sih, itu perlu ada perapihan lah di situ mungkin ya. Benar. Nah gitu. Bener kayak standar ya kadang-kadang standar kan manggung lah. Zaman ayeuna kan loba talentnya pas ikut gitu. Ya kadang-kadang kan kayak gitu, orang bisa lebih murah plus sound misalnya. Banyak kayak gitu itu ya. Itu strategi marketing lah. Ya. Kita nggak bisa nyalahin. Bener. Tapi kadang-kadang ya bukannya kayak gimana ya, misalkan ya standarnya harus diperbaiki lah gitu ya. At least ya maksudnya kadang-kadang banyak musisi yang maksudnya orang mau kudu dibayar, penting lumayan. Padahal eventnya emang ya layak dibayar di event tersebut misalnya kayak gitu. Banyak balik lagi lah mungkin ke masalah kesanggupan dari penyelenggara eventnya untuk membayar gitu kan, sponsor yang terkait. Bener. Itu kan banyak faktor lah mungkin ya. Benar. Ya mungkin kalau memang band itu sudah layak untuk dibayar mahal, pasti dibayar mahal sih menurut saya emang gitu. Oh iya. Itu aja sih. Oke. Terus setelah bisa dan lain kerja dan bermusik lagi itu langsung karya sendiri gitu Pak? Ya kebetulan saya juga sering menulis lagu lah ya. Kurang lebih ada 100 lagu yang sudah saya tulis. Itu 10 albuman zaman ayeuna mah. Walah. Tapi yang sudah rilis itu sekitar 30 laguan lah, ada di Spotify dan digital market yang lain lah. Ya gitu. Itu rilisnya per single atau gimana? Ya, single to single gitu. Single to single semua gitu. Iya udah sama aja lah zaman sekarang ya, single to single terus udah ada 10 lagu bisa dibikin betul, album gitu ya. Karena ya pertimbangannya kenapa saya ngeluarin single gitu ya. Karena zaman sekarang beda sama dulu waktu zaman fisik, kaset, CD dan lain-lain ya. Iya. Kalau zaman sekarang ketika kita ngeluarin album satu lagu yang di blow up, yang 9-nya misalnya satu album ya, itu nggak blow up, sayang gitu. Nah gitu, makanya kita keluarin single aja supaya semuanya jadi terpromokan. Benar. Sama zaman dulu juga banyak kayak gitu ya, kayak musisi senior gitu ya. Misalnya dia rilis album dan single, ada hit single kan, hit single A misalnya. Tapi setelah udah lama ternyata naik tuh yang lain gitu. Tidak sengaja lah gitu ya, banyak kayak gitu. Itu tergantung hokinya dari si lagu sendiri lah gitu. Tapi apakah sekarang ada formula nggak? Misalnya kalau musisi itu harus rilis itu misalnya maksimal ya 30 sekali rilis lah, atau gimana gitu? Memang sih di era digital ini gini ya bedanya. Kalau dulu waktu era fisik gitu ya, karena harga studio itu mahal untuk rekaman. Benar. Akhirnya musisi itu sangat mempersiapkan lah si album tuh, sehingga kalau dulu itu musisi ngeluarin album itu 2 tahun sekali biasanya. Karena persiapannya itu loh yang panjang dan harga yang mahal untuk sebuah rekaman. Belum video klipnya. Belum video klip dan lain-lain. Tapi kalau zaman sekarang di era digital semuanya sudah dipermudah. Sound card-nya makin kecil, kan dulu gede-gede ya. Gede-gede. Mixernya gede apa segala macam. Wah susah lah beli sendiri nggak akan ke. Bener. Ini kalau sekarang kan kecil-kecil, ada pakai laptop bisa. Iya. Nah akhirnya karena dipermudah seperti itu produksi lagu menuntut kita untuk lebih produktif. Benar. Nah, terus setelah biaya produksi ini yang murah,
ininya juga, promosinya juga kan di media sosial kalau sekarang. Dulu kan di media televisi atau radio, kalau sekarang kan di media sosial. Nah, sementara di media sosial sendiri dituntut untuk produktif. Benar. Kan ini juga podcast kan akhirnya jadi harus Ini produktif. keteteran sebenarnya, ini harusnya rilis kemarin. Dikarenakan banyak hujan lain-lain, pokoknya susah, aduh. Nah, gitu. Ngejar, ya emang benar. Sekarang kalau nggak kayak saya aja, seminggu 2 kali misalnya. Kalau lasut sapoe teh, aduh. Ini satu video aja. Algoritmanya Aduh, ini lagi ya. beda lagi. Benar. Ya kayak gitulah. Jadi sekarang mah dituntut untuk kita lebih produktif gitu. Sebagai jadi ujungnya jadi konten kan gitu. Benar. Konten tuh Balik harus lagi ke sana. Tapi harus emang konsisten. benar, dan zaman sekarang tuh emang benar-benar harus dipersiapkan kayak gini aja. Saya bikin full video nih. Nah, Tapi kan tetap harus ada short dan lain-lain. Tapi itu benar faktor pendukung. Karena orang-orang tidak dipungkiri, orang-orang malas nonton full video sebenarnya. tuh. Tapi kadang-kadang ada yang tertarik full video karena dia lihat short videonya dulu. cuplikan ya. Iya kayak gitu. Hooknya tuh kadang-kadang dari situ gitu, dari short video lah gitu. Benernya zaman sekarang ya, aduh, Ya, gitu. kita harus dituntut ekstra berpikir dan nggak effort juga sih sebenarnya. Pokoknya masih konsisten, weh. Nah, perbedaannya sekarang sama dulu. Kalau dulu kita rekaman udah pasti jadi artis. Ya. Rekaman dan masuk TV misalnya kan, Udah pasti jadi artis. Lah. si cara kerjanya kayak gitu ya, Iya. promo TV, radio, Udah pasti jadi artis. artis udah. Ya. Bayaran mahal aja. Bayaran mahal. Karena Kayak apa? gitu. Karena biaya untuk membuat albumnya pun mahal. Bener. Tidak semua orang mampu. Dan benar juga nggak, waktu itu teh emang benar-benar dikuasai sama label-label besar lah gitu. Ya maksudnya musik yang masuk ke Indonesia pun diatur nih. Itu mah strategi dari Strategi sebenarnya, ya jualan. mungkinnya strategi jualan. Sekarang trennya apa, yaitu yang ngejar. dibikin gitu. Nah, kalau zaman sekarang karena biaya produksinya murah, akhirnya semua orang bisa produksi. Dan semua genre Semua bisa genre rilis. bisa rilis. Dan akhirnya kita jadi bersaing nih. Kayak kayak Kan makin banyak gitu. Bener. Jadi kita produksi juga belum tentu jadi artis karena saingannya banyak. benar. Terus sekarang seberapa penting gimmick menurut A? Kan kadang-kadang gimmick itu kan kadang bumbu-bumbu di persinetronan, perfilman sebenarnya kayak di TV lah gitu. Ya. Apakah sekarang sangat relate nggak dengan musik sekarang gitu? Ya semuanya bisa dibikin relate sebenarnya. Jadi kan memang lagu mah nggak jauh-jauh dari percintaan lah, Benar. sosial gitu kan pasti menceritakan keseharian gitu. Tapi umumnya lagu itu tentang percintaan. Benar. Karena momen kehidupan manusia itu yang terbaik itu percintaan. Cintaan, patah hati. Itu rata-rata lah gitu. Rata-rata lah. Itu yang dikonsumsi banyak orang karena orang semua mengalami itu gitu kan. Ya itu yang paling populer sebenarnya. Benar ya. Sosial, yang lain-lain juga sebenarnya bisa populer gitu. Cuman kan karena kebanyakan orang itu pasti mengalami itu. Benar. Nah itulah ya akhirnya yang dijadikan komoditas untuk mempopulerkan sebuah lagu. Ya. Terus sekarang zamannya kan sekarang dari segi lirik gitu ya, lirik lain-lain tuh sekarang udah mulai yang lirik yang bercerita lain-lain lah gitu. Apakah itu tuh kita harus mengikuti arus gitu dalam pembuatan karya? Gitu? Ya. Antara apa ya? Ya panceg apa ya? Maksudnya kayak musik, kayak saya sendiri misalnya sukanya musik lirik-lirik yang lebih puitis yang lain. Terus sekarang kan lebih simpel lain-lain. Itu kan dilema ya. Antara dua hal yang berbeda gitu. Menurut saya mah itu siklus manusia gitu. Dulu lirik-lirik itu berat gitu. Sempat bener ya. Zaman Krispati. Ya berat. Terus akhirnya orang beralih lagi ke lirik ringan. Nanti siklus lagi ke lirik berat. Jadi itu memang ada siklusnya gitu. Karena mungkin dari umur orang ya, penggemar itu yang yang asalnya senang biasa-biasa aja, nanti lama-lama jadi senang yang berat. Nah itu salah satunya. Terus kalau zaman dulu lirik-lirik itu lebih ke frase-frase lah yang diulang-ulang. Itu ya, asal enak nadanya, frase diulang-ulang itu lebih cepat populer. Tapi kalau zaman sekarang lebih ke naratif, bercerita, storytelling. Bener ya. Ya karena apa? Karena di media sosial memang kita sudah terbentuk untuk menjadi storyteller. Sama
kayak hooknya tuh harus benar-benar 30 detik Betul. gitu. Karena Bener nggak? Iya, karena semua orang kan gini, perangnya 3 detik gitu. Ketika muncul itu di beranda, kita mau nonton apa enggak? Kalau nggak menarik di skip. Bener ya. Kadang-kadang jamnya itu ngaruh gitu ya Ngaruh. dari konten yang disuguhkan. Kalau hooknya dapat di 3 detik awal atau 5 detik lah paling lama Ditonton gitu. orang. Ditonton. Iya, sampai beres. Benar ya. Nah itu perang di situ gitu. Jadi akhirnya kita harus banyak kreatif, make yourself different. Benar ya. Tapi bisa benar-benar dikemas gitu kalaupun sekarang musimnya yang storytelling lain-lain, tapi tetap bisa dipilih kan gitu maksud kayak kata-katanya yang masih enggak terlalu menye-menye gitu misalnya. Lebih ke ya maksudnya kan kadang-kadang kalau cowok gitunya malas dengan lagu-lagu yang menye-menye ya. Males. Sekarang pendengar itu kadang-kadang mostly wanita gitu iya. target pasangan. Betul. Karena kan memang wanita itu paling banyak yang mengkonsumsi lagu ya. Benar. Jadi mungkin itu pertimbangan juga buat musisi untuk menciptakan lagu-lagu menye-menye tentang percintaan ya karena mungkin sasarannya itu. Benar, sama anak sekarang pendengar musik aktif itu umuran berapa sih ya? Kayaknya SMP ke sana ya. Walaupun sekarang udah masanya ada game online lain-lain lah, game-game gitu ya. Ya mungkin penikmat musik sekarang di era Gen Z kali ya. Gen Z. Ya, Ini menuju transisi ke beta kali ya. ke Alpha dulu. Alpha dulu. Alpha tuh tahun berapa sih? Jadi Gen X itu terakhirnya tuh tahun 79. Itu terakhir Gen X. 79 ke 2000 berapa ya? 2098 97 gitu ya. Kesini udah milenial kan? Itu udah milenial. Nah, setelah itu ke bawahnya Gen Z. Nah, sampai 2024. 2025 itu udah mulai Gen Beta kalau nggak salah. Beta ya. Oh. Beta yang serba AI. Iya, sebenarnya. Terus sekarang kan banyak kayak software yang bisa bikin lagu instan itu. Iya. Menurut orang gimana tuh? Kayak Yang sekarang, AI, base AI. base AI. Kayaknya sekarang banyak itu kayak tukang-tukang naon gitu ya, kayak yang saya temuin, dia bilang nyiin lagu gitu. Lagu emang bisa main alat tentu. Gitu. Maksudnya lagu aduh template bisa. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir lah. Karena walau bagaimanapun ya, robot itu tidak akan bisa mengalahkan manusia. Benar, secara Ya, karena di balik robot itu kan manusia juga yang mengendalikan Iya. gitu. Dan dia juga yang meng-create itu. benar. Jadi kalaupun nanti suatu saat banjir gitu ya lagu-lagu dari AI, menurut saya pasti nanti akan keluar regulasi. Benar. Ya, pasti akan regulasi dibedakan. Ini karya manusia, ini Iya. karya robot. Sama sekarang juga kayak di medsos sudah ada kategori ya. Maksudnya kayak Udah. ketika kita ngupload itu atau musik atau apapun itu ada keterangan. Misalnya kalau kalian pakai AI itu udah bisa Ya, dipakai gitu. Jadi nanti betul. kayaknya udah nge-split lah gitu ya. Betul. Real konten asli Betul. sama Betul. Dan kemarin juga saya sempat baca-baca di Google, Spotify sendiri itu sudah mulai mengkurasi. iya itu banyak pisan yang masuk Ya, lagu-lagu AI itu udah mulai ditolak-tolakin tuh. jangan lah. Jadi akhirnya mereka nanti mungkin punya market tersendiri. Jadi ada channel khusus AI Benar. dengan harga Ya beda yang lah. akan berbeda dengan hasil manusia. Benar. Kalau saya melihatnya kayak gini ya, kayak kalau ide dasar gitu, ide dasar nih kita mentok nih, ide dasar kita pengen, tapi nggak ditelan semua juga gitu, 10 lagu diupload gitu. Misalnya, aduh ini bagus nih hooknya nih, si songnya apa, kayak gitu. Ya bisa. Jadi akhirnya jadi ide aja gitu, buat ide awal lah. Benar. Gitu, kayak gitu. Ini Ya, azan cukup beda. menarik. Azan ya? Tapi santai aja, sedang ngobrol. Azan wanita sholat. Jodoh ya. Kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi jangan khawatir lah gitu. Pasti nanti akan ada regulasi. Dan soalnya karena di balik robot itu kan manusia yang mengendalikan. Manusia juga nggak akan mau lah Benar ya. disamakan dengan robot. Dia pasti akan bikin Benar-benar. regulasi yang khusus untuk menyelamatkan manusia. Menurut Benar. saya ya. Menurut saya ini. Iya. Debatable lagi lah. Bener. Saya juga sempat tuh kayak kalau main game gitu. Biasa kita bisa pakai software orang lain kan, dan emang benar-benar kayak real. Saya aja pernah main game gitu ya online. Saya pakai suara cewek. Bener cewek. Enggak kayak yang AI yang musik itu ah. Kalau AI musik kan kedengarannya Kedengaran kayak suara-suaranya tuh robot. Kalau nge-convert suara kita jadi suara orang lain tuh kayak kalau kata saya mendekati real gitu. Iya Bener. Kayak sama ya Elon Musk aja. Sekarang bikin kayak gitu tuh. AI, website AI kayak gitu, voice changer lah gitu. Itu dan banyak sekarang gue tahu ya.
kayak banyak dipakai. Tapi nanti pasti keluar lagi teknologi untuk mendeteksi itu. Iya, pasti. Ini hasil AI atau hasil manusia beneran. Pasti Bener, ada lagi lah. kayak zaman virus lah ya, Iya. virus komputer, virusnya komputernya ayah baru ada antivirusnya kan, sama kayak gitu ya teknologi. Pasti ada lah terus berkembang kalau teknologi gitu. Jadi tapi intinya gitu sih. Kalau menurut saya pribadi manusia tidak akan dikalahkan oleh robot. Benar. Karena manusia yang create masalahnya gitu. Terus ini agak dilema nggak sih ya, apa era musik itu sekarang berbenturan dengan era e-sport, game lain-lain. Jadi minat anak mudanya teh nge-split gak sih? Apalagi zaman dulu mah ada, maksudnya anak band teh keren gitu zaman saya ya sekolah gitu. Aja yang jadi anak band dawuh gak ada yang dikerjain lagi gitu selain itu gitu. Enggak sih, kalau saya nggak khawatir juga karena menurut saya mah audio itu akan selalu berdampingan dengan kehidupan manusia gitu. Benar. Jadi sampai kapanpun audio itu akan selalu menemani manusia gitu. Apalagi kan manusia itu organ yang pertama kali berfungsi ketika di dalam perut kandungan ibu. Itu pendengaran ya. Pendengaran. Oh, iya. Dan akan selalu berdampingan terus. Bener ya. Jadi nggak akan inilah. Terus kan musik itu sangat besar sekali pengaruhnya. Ketika orang lagi stres, orang lagi apa, mendengarkan musik dia lebih tenang. Bener. Itu menurut saya musik itu besar lah, akan selalu berdampingan dengan kehidupan manusia, tidak akan pernah hilang. Bener. Jadi jangan khawatir lah teman-teman. Bener. Insya Allah. Bener ya. Terus sekarang kayak nggak tahu ya, misalnya kayak saya dulu gitu dari daerah gitu ya, kadang-kadang aduh ya, secara seberapa penting gitu networking dalam bermusik ya. Nah itu networking sangat penting karena gini ya, seperti yang saya cerita tadi gitu. Kalau zaman dulu kan kita cukup blast di media lah ya, karena medianya nggak ada lagi, cuma itu aja, televisi atau radio. Kalau zaman sekarang kan medianya sangat beragam gitu. Ada media sosial dengan banyak sekali gitu, platform dan lain-lain gitu. Jadi makanya memang perlu sekali itu kita banyak gaulahnya membangun networking, karena memang media sosial itu kan biasanya networking, pertemanan dan lain-lain, komunitas gitu. Benar ya, dari kopi jadi ngobrol, dari ngobrol jadi musik. Iya. Benar ya. Benar. Gitu. Jadi soalnya emang itu tuh sebuah bukan ya permasalahan lagi bagiannya. Saya lah dulu orang soreang reka mana gitu dulu. Benar ya. Maksudnya kayak dulu gawe ka mana nya keuleun di soreang wae indit pokoknya saya dari 2009 lah. Cabut ke tinggal misal lah gitu dari orang tua teh udah di bawah batu gitu dari dulu teh. Di situ mulai sekolah musik lain-lain lah, jadi udah mulai kenal sana sini lah gitu. Tapi emang bener. Kalau saya di situ-situ aja udah ya, susah gitu, berat gitu. Ya kalau mau disambungin sama ini mah kan silaturahmi ya, yang mendatangkan rezeki itu. Iya bener. Iya. Ini suka nanya kieu Arif Aldi iya job kamu Arif Aldi musik. 30 juta. Wah. Amin. Tapi kan banyak ya kayak gitu teh. Rezeki mah mau ke mana ya? Silaturahmi lah intinya begitu kan. Kalau kita rajin silaturahmi ya pasti ada lah gitu. Bener. Nanti rezeki yang tidak terduga atau gitu. Bener. Sama paling penting musisi mah tidak ada ketersinggungan. Ya sakira musik jalan nanti udah. Bener. Nggak ada lah gitu. Paling sedikit intrik adalah. Paling yang harus dicermati lah oleh para pembuat lagu ya, para musisi, diusahakan membuat lirik itu yang memang benar-benar bisa menginspirasi orang lain. Eta penting. Gitu. Karena kalau bener karena lagu kan akan didengarkan sepanjang masa ya gitu. Jangan sampai menyesatkan gitu. Bener. Kayak Arif Aldi nih, yang sudah rilis 30. Kebayang tuh berapa tahun kemudian itu udah berapa banyak lagu. Sama kayak gini nih video. Ini udah 12, bisa ribuan episode. Bener. Berarti saya juga udah sempet ngontakin juga lah, maksudnya kayak udah mulai yang ya berpengalaman lah. Jadi kalian cuma nontonin percakapan yang kemana karep gitu. Ada isinya lah gitu. Iya, kan maksudnya obrolan juga jangan sampai sia-sia lah. Benar ya. Obrolan teh ada inspirasi. Ini ada realisasi lah. Teh iya nya inspirasinya gitu.
Ya gitu aja lah. Benar. Nggak bisa ngasih duit, minimal ngasih ide. Nah, eta. Oke, terus selain bermusik, juga aktif di lebih ke apa ya, manajerial lah ya. Manage beberapa band gitu kayak gitu. Manage beberapa band yang bisa manajerin lah ya. Jadi, Terus juga saya juga ada event organizer juga. Nah bener ya. Udah banyak teman-teman lah ya. Ya banyak teman. Tapi ruang lingkupnya nggak jauh-jauh dari musik lah. Iyalah, rootnya ke situ lah. Terusnya ke situ. Bener, saya lagi akhirnya musik itu udah. Nah nih, saya ngobrol ke urusan pengusaha, ngerti lah dikit tapi kagak bukan bidangnya lah ya. Ya gitulah cerita nama. Bener, sama manage siapa aja sekarang? Oh ini yang dipakai. Oh iya. Ini band ini nih. Ini lebih cerita sedikit awal bergabung tertarik untuk ke manage gitu. Ini sebenarnya band ini tuh udah jalan duluan ya. Bener Mereka, tiba-tiba ini aja sih ngontak saya terus untuk minta untuk jadi manajer gitu aja. Oh, awalnya dikenalin siapa gitu? Dikenalin sama gitarisnya Iting. Oh, langsung gitu. Ini bisa bantu buat manage sama kakaknya. Oh gitu. Kenalin sama beliau. Bener ya. Nyambung. Dari situ udah berapa tahun sih? Ada setahun, dua tahun lah ya. Sama siapa? Sama Om Bram? Belum. Setahun lah. Pas yang di Bali itu start. Iya, kurang baru berapa bulan? Kurang dari setahun. Oh iya. Bener dah kadang-kadang ya semua genre musik itu butuh manajer. Dan manajer penting sok. Bener. Sekarang banyak band bagus ya dari segi kualitas lain-lain. Tapi anu manajer review mah liar. Jadi kalau sekarang itu memang semua lini ya harus kita kerjain karena indie ya judulnya. Jadi mulai dari pembuatan karyanya, proses pembuatan karyanya sampai ke memanage karyanya dan mendistribusikan karya itu semua harus kita pelajari lah. Bener, sama butuh juga ini ya kayak orang-orang di luar ya bandnya gitu yang memantau lah gitunya. Bener kan harus ada controlling lah sedikitnya kan. Jadi ketika kan lawan player mah gimana kieu kan nggak suka ada ketersinggungan lah ya, apalagi sama player gitu. Butuh penengah lah ya. Ya pastilah. Jadi ada kalau di dalam band kan istilahnya gini, menyatukan banyak kepala. Bener. Ya pasti harus ada orang yang bisa memfasilitasi ide-ide yang banyak itu loh. Bener. Diambil jalan tengah. Bener. Dan bisa masuk ke ranah manapun di band itu gitu. Akhirnya sepakat gitu kan. Bener. Ayo kita produknya seperti ini, jenis musiknya seperti ini. Terus rangkaian promonya seperti ini kan itu kita harus sepakati gitu. Banyak kepala itu tuh. Soalnya kalau band mungkin rencananya bukan kayak minggu harap, besar minggu harap deh, tahun harap besar kudu kapikir gitu. Ya. Iya. Bener tantangan gitu. Di kamar adanya kadang-kadang kan orang-orang saya udah mulai ngerada kayak gitu dia di band sendiri gitu jadi kenaonnya udah begitu tuh bahasa. Nah kan intinya mah gini ya, ketika kita memutuskan untuk ngeband atau bermusik kan itu tuh pilihan untuk istilahnya jadi bisnis kita ya. Benar. Nah namanya bisnis kan nggak ada yang instan masalahnya. Gitu pasti butuh proses gitu. Benar. Dan itu jatuh bangun pasti gini-gini lah. Pastilah ya. Ya jadi jangan khawatir lah teman-teman yang sekarang mulai bergerak di musik. Ya istilahnya bisnis apapun, mau dagang kayak mau jualan apapun gitu ya, ataupun bikin bisnis apapun gitu, pasti akan mengalami proses namanya. Benar. Dan proses itu kan harus dilewati. Yang penting mah harus konsisten aja lah. Konsisten. Itu susah tuh. Ya. Tapi paling benar adalah gini, ketika kita mulai bisnis dengan apa yang kita suka dan paling gampang kita lakukan. Nah kalau itu misalnya contohnya senang sama musik, hobi, dan itu dijadikan bisnis, itu resistensinya pasti 3 kali lipat dengan bisnis yang Iting kurang suka. Bener Itu bener. Akhirnya kan zaman sekarang ya musisi bukan musisi aja ya, kalau aku bisnisnya jadi asal bisnis naon mencoba hal baru banyak gitu yang di luar bidangnya. Kadang-kadang dia mencoba zona yang tidak nyaman, tidak aman gitu. Banyak gitu orang-orang gitu. Dan
Iya, maksudnya karena Ya sekarang kita di musik juga kayak ini kan gift sebenarnya. iya bener lah. Cok kalau dipikir-pikir. Bener bisa. Sekarang kenapa kita ada di lingkungan musik? Kenapa kita bermusik? Dari dulu dipertemukannya dengan orang musik terus kok. Bener, dan kuliah tidak benar. Iya, Bener ya? meskipun kuliah di bisnis tapi tetap ya orang-orang musik yang ketemunya. Iya. Gitu akhir dia Kita naon dia, Pak? ikutan Begitu ya. kayak gitu pasti gitu ya. Bener. Yang saya amati ya. Bener. Jadi selalu dipertemukan dengan orang musik ini ada apa sih gitu. Oh mungkin saya harus di sini gitu. Dan setelah dijalani, oh ternyata memang bisnis ini yang membuat saya tidak stres gitu. Bener. Ketika saya mencoba bisnis yang lain yang memang bukan passion saya, ya stresnya lebih tinggi. Gitu. Bener. Gitu. Kalau kita yang seneng, kita memang udah give dari awal kita harus di sini, ya pasti resistensinya lebih gede. Ya ginilah contohnya, Iting misalnya seneng motor custom misalnya. Kan begitu mogok di jalan, Iting mah, dia mah paling ke busina gitu. Apal gitu. Apal, seret gitu kan. Tapi orang yang gak seneng mah, Iya. ngeus mah motor teh butut misalnya, mogok weh, stres. Stres, bener jadi stres ya. Iya, ya gitu kan. Ya sama gitu. Bidang-bidang yang lainnya begitu menurut saya. Bener. Jadi memang kita harus ada pengenalan diri dulu ya, orang itu sebenarnya cocoknya di mana gitu. Benar. Terus bidang apa sih yang membuat saya nggak stres dan paling gampang saya lakukan gitu. Bener, lebih ke pemahaman diri dulunya. Iya. Kayak orang tuh minat dan bakat. Nah, udah Dimana, itu gitu. selesailah di situ ya. Kita akhirnya memutuskan untuk di bidang itu. Dan step selanjutnya adalah kita harus berpikir ketika saya sudah di bidang ini, manfaat apa yang saya bisa kasih? Bener. Manfaatnya. Manfaat apa? Bener ya, udah outputnya. Iya tuh. Sekarang udah di situ nggak ada manfaatnya buat apa? Malah nyusahin orang ya. Bener, ya. Kayak gitulah. Manfaatnya apa? Apa ya bahas lah. Sekecil apapun. Yang tadi saya bilang nggak bisa ngasih duit, ngasih ide ya tuh. Bener ya. Ngasih inspirasi ya tuh buat orang gitu. Bener. Gitu Bener. aja. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau ini dari segi inilah kayak event organizer gitu sekarang ya, kan banyak ya, Bandung Cimahi dan lain-lain teh udah banyak pisan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya sekarang teh rada susah cari brand lah ya, maksudnya cari support gitu. Support Ya ya. kadang-kadang kan nggak tahu kenapa ya kayak CEO teh udah ayo mah dan link orang ya. Sponsor orang gitu. Oke. Kadang-kadang kan nggak mau mengeluarkan, Itu nge-share gitu ya. manusiawi lah. Kayak gitu Menurut saya mah. nge-hold lah ya. Ya manusiawi, karena ginilah contohnya kita gitu ya, kita bikin sesuatu pasti ya, yang akan kita dahulukan itu orang-orang terdekat dulu. Bener ya. Dan sekarang punya perusahaan, bangun perusahaan, akan merekrut orang yang terdekat dulu atau orang yang nggak kenal? Bener ya. Pasti yang deket dulu kan? Bener. Gitu, pasti orang-orang yang kita tahu, oh kinerjanya kieu sih ya mah, terus bisa Iya. dipercaya. Akhirnya Iya. dia dulu yang diri. Ya kadang-kadang problemnya tuh mau pengen open dan nge-hire atau apapun ya, mengambil orang-orang yang tidak kita kenal, Kan tapi sintu balik resiko gitu. kan? Resiko. Nah, Bener, siapa yang gitu. bertanggung jawab ketika dia nanti nggak bener? Bener. Kan gitu, kalau yang kenal-kenal mah oh sih ya. Oh sama kayak ya pertelenan lah ya. Sama kayak misalnya brand A mau ujug-ujug nyokot. Iya, nggak akan. Naon dan walaupun the bandnya bagus gitu. Ya, pasti gitulah. Pasti main aman heula da. Ya. Da aing boga Betul. naon, boga chemistry gitu. Kecuali Kedekatan, ya, gitu. kecuali misalnya si band itu memang brandingnya udah Oh, terpercaya. Udah Sudah terpercaya, manajemennya bagus, meskipun kita nggak kenal, kita udah percaya. Karena secara legal hukum, secara apa dan Benar. lain-lain, mereka udah bisa bertanggungjawabkan. Walaupun kita nggak kenal, kita akan hire dia. Terus sama sekarang kan lagi rame kalau no followers, no iya nya, maksudnya kan sekarang kan banyak pisannya ya. Entah itu artis, entah itu solois, sinetron lain-lain. Kan dilihat dulu pas casting aja. Jadi followers saya terjadi ah. Gak tahu karena butuh simbiosis kali ya. Wajar sih menurut saya. Ya, kayak Wajar. kayaknya lumayan lah. Ya wajar lah. Ya sekarang gini lah, misalnya contoh saya sebagai event organizer gitu ya. Saya membuat sebuah acara. Kan pasti tujuan saya adalah gimana acara ini bisa rame. Dan nyebar lah intinya. Ya.
dan penontonnya banyak yang datang. Banyak. Berarti kan otomatis saya akan mencari band-band yang memang punya follower banyak. Bener. Yang nanti diharapkan mereka akan datang ke event ini untuk rame. Pasti saya akan nanya dulu, coba bandnya apa, lihat. Instagramnya apa? Dengan 20, siapa yang mau datang gitu Bener. kan? Nah pasti gitu. Bener. Gitu. Jadi memang itu PR kita lah sebagai musisi ya, wayah. Nah, Kembangkan. harus membangun Branding lah ya. Ya, harus membangun fanbase, harus membangun Branding, relasi. iya benar. Branding si bandnya lah ya. Ya, memang gitu. Benar. Tidak cukup dengan karya yang bagus, Benar. tapi penyebarannya, kemudian promosinya dan lain-lain harus semua dipikirkan. Benar. Bisa. Oke. Terus untuk band-band baru gitu Ya. harus meminta tolong nggak ke orang kanan kiri. Maksudnya kan kayak gini ya, band mah udah fokus di musik aja misalnya. Secara tidak langsung mereka tuh butuh untuk ngepromot dirinya gitu. Misalnya harus kerjasama lah sama orang gitu misalnya. Ada orang yang expert di bidang medsos lain-lain lah gitu, penting memang, gitu. Betul. Ya kayak misalnya banyak teman-teman bagian media lain-lain lah gitu ya. Ya, kita harus yang tadi tuh silaturahmi dengan berbagai segmen lah. Benar. Segmen dan kalangan gitu. Jadi ketika kita punya produk bagus, kita harus bekerja sama dengan orang yang pintar untuk memasarkan sebuah produk. Dia mau nggak mau itu. Kadang-kadang kan kekhawatiran si band-band baru tuh, orang orang kenal si A, tapi orang no budget, segan-segan gitu. Padahal kan semua berawal dari ngobrol ya. Iya. Cik ngobrol lah ada. Misalnya kayak uang tuh gak selalu harus di muka lah gitu ya. Tidak selalu semuanya harus pakai Pakai uang juga gitu nih. Gitu. Benar. Ada yang jelas mah trust yang penting gitu. Kepercayaan ya. Percayaan. Benar. Dan nggak semuanya pakai uang. Kita punya uang berapa triliun juga kalau nggak trust mah ya nggak jalan. Benar ya. Gitu. Ya sekarang gini aja negara kita gitu ya bisa bekerja sama dengan negara lain, ekonominya saling jalan gitu kan, itu harus ada negara sahabat dulu. Bener. Kita nyimpen dulu apa namanya? Apa sih namanya? Delegasi. Oh, delegasi komunikasi dulu. Baru masuk nih terus bisnisnya. Ada namanya apa sih, kalau yang di luar negeri teh diplomatnya. Nah, udah jadi negara sahabat barulah terjadi ekonomi. Bener. Kalau misalnya nggak punya diplomat di masing-masing negara ya nggak. Bingung ya. Nggak akan ada Bener. transaksi. Bener. Silaturahmi heula negara ge. Bener. Dari negara sahabat barulah Karek. ada ekonomi. Nggak ada mual. Bener ya. Gitu. Bener. Sama lah semua bidang sama menurut saya. Gitu. Jadi nggak hanya di musik, semua bidang sama. Benar. Harus ada persahabatan dulu. Baru terjadilah transaksi ekonomi. Benar ya. Benar. Terus kalau band mah tidak lepas dari fashion sebenarnya ya. Pasti. Iya unik ya. Unik baik ya mah. Jadi eye catching gitu maksudnya. Pastilah ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang entertainer gitu ya. Seorang pemusik otomatis seorang entertainer dong. Iya. Ya karena kita menyampaikan lagu istilahnya untuk menghibur orang. Iya, gitu kan, ngepis orang-orang lah gitu ya. Ya, otomatis kita juga harus berpenampilan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Benar. Karena apalagi sekarang zaman audiovisual ya, udah dengar lagunya enak, pas ngelihat orangnya kecewa ya. Nah, gitu. Gitu. Lagunya enak, pas lihat orangnya bener ya. Sesuai brandingnya tuh gitu. Lagunya gini, orangnya juga gitu. Akhirnya fans makin suka. Iya benar. Gitu, emang itu. Tapi zaman sekarang tuh harus relate dengan genre nggak kalau dari style? Tapi sekarang ada aja yang style unik tapi gini nge-pop gitu atau nge-pop pisan gitu. Itu balik lagi ke Kenyamanan mereka. satu itu, kedua dari strategi marketing si band itu sendiri. Memang sengaja mau dibikin begitu gitu supaya Bener. menjadi pembeda bagi yang lain atau apa, itu mah Bener. sangat-sangat fleksibel. Bener, soalnya Bandung kota fashion. Iya pasti. Kita terkenal dengan kota fashion Pasti. gitu. Banyak tuh nyentrix gitu. Ya kan yang tadi untuk supaya kita tuh suguhan lagunya dan suguhan visualnya tuh benar-benar sesuai. Bener, kadang-kadang kan ya tidak maksudnya personal branding tiap personil tuh menentukan ya gitu. Menentukan. Udah kadang-kadang suka yang gaya sorangan gitu. Tapi emang narsistik sedikit emang oke lah ya. Namanya juga
Anda memutuskan untuk menjadi artis gitu. Bener. Ya wayana tuh. Oh ya, nah. Sebenarnya orang cuap-cuap gitu di daerah awalnya, tapi kesini jadi kebiasaan. Jadi terus kalau Cik Iradi aja ngobrol jeung batur itu kadang-kadang kayak kadang-kadang inta asa nagih gitu sebenarnya yang ngobrol deui jeung batur. Ya wayana tuh kudu berpenampilan yang disukain orang gitu. Bener. Kalau nggak mau ya jangan jadi artis gitu. Bener ya. Jadi orang biasa aja. Bener. Itu aja. Ya sekarang gimana tuh kita kerja di kantoran juga kan harus pakai meja. Bener. Punya orang Menyesuaikan. baju. Punya pakai sama pondok gitu. Kecuali dia ownernya gitu. Lah cueknya gitu. Oke. Nah gitu lah. Bener ya. Sebuah non ya emang ya satu dan lain hal itu sangat berkaitan lah. Ya. Karena tidak selalu musik teh audio unggul gitu. Ya, karena zamannya sekarang memang audiovisual ya. Semua adalah ngumpulnya di media sosial, otomatis kan terlihat gitu loh. Bener, sekarang zaman sekarang ya kayak konser aja. ID konser datang sakieu tapi di betul rame. Bener, kadang-kadang orang-orang tuh mager ya. Iya. Mager buat datang ke konser gitu, buat datang ke festival. Ya itu mah selalu lah, karena ketika bagi kita musisi lah itu pertanggungjawaban karya gitu ya. Benar-benar. Ketika kita membuat suatu karya, kita harus bisa mempertanggungjawabkannya di halayak banyak. Gitu. Jadi ketika buat karya teh mana? Coba Benar ya. tanggung jawabannya seperti apa gitu. Terus sama ini ya fenomena musisi-musisi cilik sudah menyanyikan lagu-lagu dewasa. Sekarang kan nggak tahu kenapa ya, maksudnya kan tapi udah banyak juga gitu, kayak ya banyak musisi besar udah mulai ada versi anak-anaknya lah gitu, segmen-segmennya gitu. Tapi emang sekarang kok jadi banyaknya ya belum dewasa gitu lah ya, belum 17 tahun tapi udah ngomong cinta. Banyak kayak gitu ya, dan senang menyanyikan itu gitu. Aduh, Nah ya itu kan? PR buat PR kita orang tua nih. lah ya, Ya sama musisi senior juga lah. semua lah kita sebagai musisi ya, kalau memang sekarang terjadi krisis lagu anak-anak, ya kita lah PR-nya harus bikin satu lagu anak-anak gitu. Bener, dengan talent anak-anak juga sebenarnya. Ya tapi kan balik lagi, tidak semua orang juga mampu untuk menciptakan lagu anak-anak gitu. Bener. Ya sekarang mah gini aja, kalau ada teman kita yang memang jago bikin lagu untuk anak-anak, ya kenapa enggak kita support gitu. Bener. Supaya lebih menyebar, jadi menyelamatkan generasi lah. Bener. Betul. Kayak tahun 90-an tuh banyak pisan lagu Banyak. anaknya, dan saya pun waktu kecil dan tidak tertarik dengan lagu-lagu dewasa Ya. saat itu ya. Betul. Pas kecil pas SD asa kepikiran dengerin lagu naon Jamrud gitu maksudnya ente. Tapi pas ketika udah mulai dewasa dikit nih, Ya. SMP udah mulai seneng gitu. Karena Ya. faktor umur juga Menentukan ya. Ini. Ya mungkin yang tadi lah ya, mungkin PR bagi para pembuat lagu. Heeh. Ayo ciptakan lagu-lagu buat anak-anak, kasihan gitu. Ya kadang-kadang sih yang viral yang didengar kan sekarang yang di mana-mana gitu. Iya. Mungkin lebih wadahnya ya kali ya. Sama exposure lah buat Banyak faktor lah yang membuat, memang pergeseran zaman juga lah. Kita tidak bisa pungkiri gitu, dengan zaman digital ini memang banyak yang bergeser gitu. Nah, bagi yang aware dengan itu, ayo bangkitkan lagi gitu supaya lebih seimbang lah gitu. ya sama faktor pemerintah juga harus lebih intens juga kali ya. Apalagi Ya. untuk lagu anak. Ya, mungkin pemerintah juga punya program tertentu lah yang untuk menyelamatkan bangsa, itu saya percaya pasti ada gitu. Ya masalah itu bagaimananya ya itu kan terserah dari kebijakan pemerintah sendiri. Terus Kita kan sebagai masyarakat ya lakukan aja yang kita bisa apa gitu. Terus kan sekarang juga lagi ramai perihal royalti Ya, ya maksudnya royalti lagu lah. Sekarang banyak musisi senior pencipta lagu yang menjerit duh kayak piu cuma dapat 124.000. Ya rada miris sedikit ya maksudnya kok bisa kayak gitu. Karena tumat tindih kali ya. Orang-orang yang misalnya yang berhak untuk mengambil royalti itu jadi ngedouble pisan gitu, terlalu banyak kan. Itu mah apa ya, kalau yang saya baca kemarin di LMK gitu. Ya misalnya, LKN lah ya. Ya itu mah mungkin sistem lah ya. Sistemnya kali ya. Sistem yang memang lagi disempurnakan gitu. Ya kita doakan saja dan kita ini aja, bantu aja yang kita bisa supaya sistem itu makin sempurna. Bener. Jadi akhirnya musisi-musisi di Indonesia juga makin sejahtera gitu. Bener, soalnya kalau pendengarnya tuh nggak kalah sama di Amerika lah. Maksudnya kita tuh secara apa ya? Ya komunitasnya tuh si
ekosistemnya tuh Ya. udah good lah gitu, Betul. antara pendengar, yang buat lagu, band, lain-lain udah oke gitu. Ya. Tinggal kadang-kadang ini zona abunya tuh harus benar-benar terang benderang ya. Ya itu dalam tahap mungkin ya, dalam Iya. proses. Mungkin ya kita juga kan sekarang negara berkembang istilahnya. Kalau mereka negara maju mungkin udah lebih settle. Udah dari inilah kita. ya. Ya mungkin inilah proses dari negara kita untuk mencapai ke sana gitu. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa sampai ke sana juga. Jadi sekarang udah mulai berganti ya ke pemimpinan, terus DPR juga udah pada baru. Ya subhanallah ya. Mudah-mudahan ada pencerahan. Benar. Kita mah terus berkarya aja lah nanti Benar. kan. Seiring sejalan paralel mereka menyempurnakan sistemnya, kita juga Berkarya terus ya. berkarya terus. Nanti ketemu di satu titik lah gitu. Benar. Itulah menurut saya mah gitu aja lah. Good pisan. Terus apa lagi yang mau di-share? Iya bener dah, seru atuh. Di-share banyak. Share ya gitu aja lah, semangat aja terus. Bener ya. Ya gimana lagi tuh ya? Iya bener, sekarang mah yang bisa musisi lakukan hanya berkarya lah kayaknya. Ya, Berkarya menggali potensi menurutnya. Iya. Terus branding dirinya sendiri. Betul. Sekarang banyak narsis di Instagram gitu. Loba nah emang tempatnya narsis. ya. Sekarang tapi hampir semua. Dulu musisi-musisi kayak musisi wedding tidak begitu gimmick. Akhirnya mulai Memang dipaksa, banyak pisan ya. memang dipaksa dengan Dan emang- dengan kondisi, Iya, memang memang harus begitu, lah ya. ya. Karena seiring personal branding naik, mungkin job tawaran makin banyak kan. Ya, Jadi si Eta yang anu main gitarna kocak gitu. Karena ada yang kayak gitu ya. Iya. Jadi si Eta nu ieu-na nu gagah misalnya. ya itu kan pembeda Benar ya, tadi. pembeda ya? Nah, pembeda. Memang kita harus beda dari yang lain supaya yang tadi itu kan jadi orang lebih tertarik, orang lebih pengen Benar. gimana gitu. Ya gitu mungkin ya. Itu strategi lah, strategi Strategi lah menurut saya. Nah, jadi memang kita harus lebih kreatif, lebih banyak explore gitu supaya kita juga bisa lebih dikenal dengan cepat gitu. Benar. Oke. Terus next bakal membuat apa? Ayo itulah kita bikin karya yang bagus. Nah, gitu ya. Bakal rilis kapan lagi ya? Karya Terakhir tuh saya kemarin rilis tanggal tanggal berapa? 15 itu ya. 15. Judulnya apa? Semestinya tak selalu menjadi sahabat itu sebenarnya lagu lama ya dari tahun 2001 baru dirilis kemarin. 2024 ini mungkin itu rilisan terakhir saya, tapi nanti di 2025 juga udah dipersiapkan lagi, pengen rilis lagi gitu. Iyalah. Pokoknya di mana? Judulnya apa? Rivaldi Musik ya? Rivaldi Musik kalau di YouTube, Di YouTube, Instagram juga sama kan ya? di Instagram Rivaldi Musik, di TikTok juga sama, Bener, kalau di YouTube juga sama. Benar. Terus bagi kalian juga jangan sungkan untuk bertanya. Karena ini juga sebagai sering ngomong musisi muda. Soalnya juga saya banyak kenal dengan musisi asal beliau tuh di sini juga. Banyak. Kan ngomong lah, sharing lah. Sharing lah ya. Sharing Iya, pengalaman. maksudnya kan semua juga orang punya pengalaman masing-masing. Bener. Ya kita saling berbagi aja Bener, gitu. sama saling mengingatkan mungkin ya. Gitu ya. Soalnya Siapa kan- tahu banyak juga yang saya nggak Bener. tahu, kalian lebih tahu. Yuk kita saling Ya kolaborasi lah ya. saling bertukar informasi. Iya bener. Update ya bener. Oke gitu obrolan kita makin seru banget. Pokoknya jangan lupa juga dengarkan lagu-lagu Arivaldi. Pokoknya nanti bakal ada kejutan-kejutan lain juga. Terus jangan lupa juga ini Om Ram bakal showcase di tanggal 18 ya. Iya, di Braga Sky. Di Braga Sky. Bagi kalian yang sudah 21 plus, boleh datang ke sana. Kita support musisi lokal. Pokoknya Yes. musiknya keren-keren. Pokoknya. Amin. Oke, thank you banget Nak. Sudah hadir. Ya saya sudah motoran nih. Oh, nggak apa-apa, emang tempatnya ngopi di sini. Asik, thank you banget. Pokoknya jangan lupa share, subscribe, dan like. Pokoknya Tetap semangat. tetap semangat, support terus musik Indonesia. Jaya terus musik Bandung Raya, Cimahi. Bye-bye. See you on the next episode. Bye.